Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan khotbah kita pada hari ini, mungkin ini adalah yang pertama saya melayani di HKBP Ciputat. Dan pasti banyak yang belum mengenal saya. Untuk itu seperti pantun yang mengatakan kepada kita, burung merpati hinggap di dahan, terbang tinggi ke arah utara. Salam manis dalam kasih Tuhan. Izinkan saya memperkenalkan nama saya. Manang songon hata upasabata. Jolo tinitip sanggar, asabain, huru-hurua. Jolo sinuku marga, asabinoto, partutura. Nama saya tadi sudah jelas dikatakan dalam tiktik. Pendeta Valentina Deborah Irene Hutasoi. Sekarang saya sudah melayani di HKBP Serpong sebagai pendeta fungsional di HKBP Serpong. Nama ngalapau, jalan nahwalap patiamang ina. Saling mengalap kami dua. Olo-olo au dan mungkin kan terjadi pernikahan. Alani nama ngalapau dohot nahwalap patiamang inang, marga nainggolan umban raja. Tuhan mengaruniakan kepada kami satu anak laki-laki kelas 1 SMP umur 11 tahun. Mama baru Panjaitan. Mereka tinggal di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Lalu mertua Boru Sibagariang. Mereka tinggalnya di Duri. Bahkan juga mereka berdua mertua saya dikuburkan di Duri juga. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, demikianlah perkenalan singkat pada saat ini. Oleh karena itu untuk menutup perkenalan singkat saya tutup juga dengan pantun. Jalan-jalan ke kota kudus. Singgah sebentar membeli buah. Karena kasih Yesus yang kudus, senang bisa hadir di tengah jemaat HKBP Ciputat yang ramah-ramah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang saya mau memulai khotbah saya mau bertanya kepada kita sekalian yang di sini. Siapa kita di sini yang pernah merasakan ketakutan? Ada? Yang pernah merasa takut? Kalau pertanyaannya lagi selanjutnya,
Takut karena apa? Mungkin paling banyak kalau di data berdasarkan survei kita ketakutan akan kematian. Iya enggak Bapak Ibu Saudara-saudari? Siapa di sini yang takut kematian? Ini malu-malu nih, ya kan? Padahal sebenarnya kita juga takut untuk membicarakan sebuah kematian. Padahal buku ND kita 535 mengatakan hamatea do parhitian laumanopot Jesuski dohot au ikon mamulus asasahat tusi. Ternyata berdasarkan buku ND itu, kematian itu sudah pasti Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu pertanyaannya kenapa kita harus takut? Yang harus kita persiapkan adalah kapan Tuhan memanggil kita. Kita tinggal menunggu giliran. Lalu pertanyaan sekali lagi Amang Inang di sini, masih ada yang takut dengan kematian? Amin. HKBP Ciputat tidak ada yang pernah takut untuk kematian, ya enggak? Setuju? Setuju. Lalu kalau kita lihat dalam kehidupan modern saat ini, apalagi yang menjadi ketakutan nomor 2, apalagi sebagai orang tua. Ketakutannya adalah akan masa depan anak-anak kita. Khususnya apa? Khususnya tentang jodoh dan pasangan hidup mereka. Ya enggak Amang Inang? Kita memiliki ketakutan sebagai orang tua terhadap jodoh dan pasangan hidup anak-anak kita. Karena kenapa? Seringkali hal itu terasa seperti badai yang mengombang-ambingkan pikiran dan hati kita. Padahal perkataan Yesus dalam firman Tuhan saat ini yang menjadi topik kita saat ini, tenanglah, jangan takut. Ini mau mengatakan, mau menegaskan otoritas dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita. Tuhan yang telah menuntun hidup orang tua adalah Tuhan yang sama, yang sedang membimbing dan mempersiapkan masa depan serta jodoh bagi anak-anaknya. Lagi pula Amang Inang, juga di sini bagi pemuda yang mungkin saat ini belum menemukan jodohnya, si rokap di todina, jangan takut, tenang. Upasa Batak aja ada yang mengatakan songonon. Molo adong disi kuling-kuling, saya dong madisi holi-holi. Molo adong disi nasomuli, saya dong do rokap di nasomuli. Apa artinya? Maksudnya jangan takut. Selama masih ada anak gadis yang belum menikah, selalu ada jodohnya bagi anak lajang yang belum menikah. Amin. Untuk yang pemuda napo sebelum amin. Jangan takut. Oleh karena itu jodoh kalian gak jauh-jauh kok kemana-mana. Ada di kanan kiri depan belakang yang rajin sama ke gereja. Coba lihat untuk napo sebelum, lihat dulu kanan kirinya. Untuk napo sebelum. Kalau yang untuk mama-mamanya atau bapak-bapaknya gak usah lagi Amang Inang lihat. Cukup lihat yang di sebelah orang Amang Inang saja. Coba lihat dulu, siapa tahu sepulang dari gereja ini, Tuhan sudah menetapkan kalian menjadi jodoh. Oleh karena itu rajin-rajinlah datang ke gereja. Karena jodoh kalian itu ada di gereja. Amin? Amin untuk pemuda? Itu dia. Oleh karena itu, Tuhan mau mengatakan, tapi memang dari daftar-daftar, kalau kita daftarkan lagi rasa-rasa takut dalam kehidupan kita begitu banyaknya. Belum lagi ketidakpastian dalam hidup kita. Belum lagi hubungan di tengah-tengah keluarga kita. Dan yang sebagai berikutnya. Pertanyaannya adalah apakah rasa takut itu adalah hal yang manusiawi? Iya, rasa takut itu adalah emosi yang sangat manusiawi. Karena kenapa? Karena kita sering kali mengandalkan kekuatan kita sendiri. Makanya kita sering kali merasa takut. Sehingga tidak ada seorang pun dari kita yang benar-benar bebas dari rasa takut. Karena ketakutan itu bersifat universal. Ketakutan itu bersifat umum. Ia tidak pernah memandang usia. Ia tidak pernah memandang gender maupun status sosial. Bahkan saya ada membaca di satu buku,
Seorang penguasa besi sekuat Joseph Stalin pun menyimpan ketakutan yang luar biasa dalam hidupnya. Sepanjang hidupnya, ia senantiasa dibayangi kecemasan akan diracun dan dibunuh oleh orang. Oleh karena itu, demi mengejar rasa aman, ia memiliki 8 kamar tidur yang dirancang seketat brankas bank. Dan setiap malam, ia selalu berpindah-pindah tempat tidur tanpa ada yang tahu di mana malam itu dia tidur. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara-saudara? Sebuah penelitian mengungkapkan kenyataan yang sangat menarik ini. Ternyata 90% dari hal-hal yang kita takutkan sebenarnya tidak pernah benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Coba kalau kita flashback ke belakang, ya nggak Bapak Ibu? Benar nggak terjadi yang benar-benar kita takutkan itu 90% katanya. Itu tidak benar-benar terjadi. Karena kita seringkali menyiksa diri kita dengan kecemasan atau masa depan yang belum tentu terwujud. Bahkan rasa takut itu melumpuhkan iman dan membuat kita lupa siapa Allah yang kita sembah. Hal inilah melalui nats kita pada saat ini di tengah gelombang dan badai kehidupan yang mungkin saat ini kita sedang hadapi, Tuhan Yesus hadir dan menyapa kita dengan perkataan yang menenangkan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini juga senada yang dikatakan dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai 5. Dalam epistel kita kata tenanglah bukan mengacu kepada kepasrahan yang tidak bekerja atau penolakan atas realitas badai hidup kita, enggak. Melainkan kalau dikatakan tenanglah, itu adalah sebuah iman yang aktif dan berkesadaran di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 62 ayat 2, jiwaku merasa tenang berada dekat Allah, merupakan keputusan jiwa untuk mengheningkan, untuk menepi sejenak dan berserah penuh kepada Allah sebagai gunung batu dan kota benteng yang tidak tergoyahkan. Di sisi lain Bapak Ibu Saudara-saudari, ketenangan yang diserukan oleh Yesus di tengah danau dalam nats kita pada saat ini adalah panggilan bagi kita untuk mengambil keberanian baru. Panggilan bagi murid-murid pada saat itu, ayo bangkit dari rasa takutmu, ayo bangkit di tengah gelombang yang masih mengamuk. Karena kenapa? Ketenangan itu bersumber dari kesadaran akan kehadiran Sang Ego Emi, Sang Allah yang maha cukup, El Shaddai, Allah maha besar. Mungkin nanti penutup kita akan menyanyikan lagu El Shaddai. Tahu semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari? Hafal? Pemusiknya nanti bisa lagu El Shaddai? Kita? Itulah dia, jangan takut. Allah kita adalah maha besar, Allah yang maha cukup, yang akan memegang kendali hidup kita. Dengan demikian, tenang yang sejati berarti apa? Hentikan kepanikan diri kita yang belum tentu itu terjadi dalam hidup kita. Dan bersandar pada perlindungan Tuhan. Sekaligus juga kita, ayo langkah maju dengan penuh keberanian. Karena tahu bahwa genggaman tangan Kristus jauh lebih besar daripada ombak yang menghantam. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ayo jangan hanya berdoa agar badai dan gelombang hidup kita menjauhi diri kita. Tetapi mintalah kepada Tuhan Yesus agar hati kita, hatimu sekalian ditenangkan. Sehingga sebesar apapun gelombang hidup menghantam kita, kita tidak akan karam, kita tidak akan tenggelam. Sama seperti Petrus yang ketika itu dia bisa berjalan di atas air. Ketika Tuhan mengatakan mari datanglah, tetapi begitu
fokusnya teralihkan kepada angin sakal yang saat itu Petrus hampir tenggelam. Tapi Petrus tidak mau tenggelam di dalam laut tersebut. Sehingga dia bangkit dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku. Sehingga Tuhan mengulurkan tangan. Dan Petrus tetap sanggup mendengar suara Tuhan di tengah gemuruh badai yang mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, yang pertama yang dapat kita pelajari dari nats ini adalah bahwa badai akan hadir dalam hidup kita bukan berarti kita berada di luar kehendak Tuhan. Inilah hakikat iman sejati, yaitu menemukan ketenangan di dalam gemuruh gelombang yang menerpa hidup kita. Apa gelombangmu? Apa badai hidupmu? Catatkan itu dalam hatimu, tetapi catatkan juga di sebelah badai-badai hidupmu bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Pertolongan Tuhan selalu ajaib. Pertolongan Tuhan tidak pernah dapat dipikirkan oleh manusia. Tetapi Tuhan selalu mengulurkan tangannya bagi kita. Kebenaran inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dirangkum dengan sangat indah dalam lagu PKJ nomor 285 yang di sana menyairkan, bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu, pegang teguh. Itu saja, pegang teguh. Boleh kita takut tapi jangan mengalahkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Iman adalah daya ilahi yang membuat kita tetap sanggup bersyukur meski ketakutan-ketakutan melanda hidup kita. Jika perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara-saudari dibagi 3 fase. Fase yang pertama adalah ketika kita berangkat. Fase yang kedua adalah ketika kita berada di jalan. Dan fase yang ketiga adalah ketika kita tiba di tujuan. Tapi iman adalah keputusan untuk bangkit, berangkat, dan terus melangkah di tengah jalan. Bahkan di tengah badai yang mengamuk dalam kehidupan, dinamika hidup kita. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari, berada di tengah perjalanan atau badai adalah bagian yang terberat. Karena kenapa? Kita harus masih berjuang dan kita masih harus terus menggumuli keadaan. Ayo Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan hanya menggerutu di badai-badai hidup kita. Jangan hanya terus berada dalam badai, karena badai itu akan menggilas kita, tetapi berusaha keluar dari badai-badai yang mengamuk dalam hidup kita. Namun ingatlah, ternyata iman tidak bertumbuh di garis finish. Karena itu sudah selesai. Tapi iman justru bertumbuh melalui pergumulan di sepanjang perjalanan. Pada akhirnya, beriman berarti memiliki hati yang tenang di tengah gelombang kehidupan yang tak pasti. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebab pada hakikatnya perkataan jangan takut dalam ayatnya yang ke-27 bukanlah tuntutan agar kita berpura-pura kuat atau menyangkal realita masalah kita. Enggak usah kita Bapak Ibu Saudara-saudari seperti banyak di status-status Instagram atau Facebook yang lainnya pura-pura bahagia. Enggak usah Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita merasakan kesedihan, mari jangan juga kita pura-pura kuat. Biarkan dalam kerapuhan kita, Tuhan akan merengkuh, Tuhan akan memeluk kita. Sebaliknya apa? Perkataan jangan takut, ini adalah undangan untuk melepaskan ketakutan dan bersandar penuh pada Yesus, Sang Ego Eimi.
Aku ini Allah yang maha kuasa, El Shaddai, yang selalu memberkati, yang menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan yang hadir memegang kendali dan mengulurkan tangan tepat pada waktunya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan itu tahu pergumulan kita. Dan ia datang tepat pada waktunya. Inilah hal yang kedua yang mau dijelaskan dalam nats kita pada saat ini. Coba kita lihat di ayat yang ke-25, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di sana dikatakan kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air danau itu. Tapi ternyata para murid telah berjuang melawan ombak sejak malam hari. Dan Yesus datang di jam 3 malam. Padahal jam 3 malam itu adalah waktu tergelap dan paling lelah bagi manusia. Pertanyaannya bagi kita, kenapa Yesus tidak datang lebih awal? Di ayatnya yang ke-22 Bapak Ibu Saudara-saudari sampai ayatnya yang ke-23, ternyata kenapa Yesus tidak datang lebih awal? Yesus mau nge-recharge dirinya karena dia sudah melayani begitu banyak, dia sudah berkumpul dengan orang-orang banyak. Ketika dia melakukan mukjizat, 5.000 orang diberi makan dengan sisa 12 bakul. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu pulang yang hanya mau melihat mukjizat-mukjizat Yesus. Karena kenapa? Yesus perlu menyendiri. Yesus perlu menepi dari segala aktivitas untuk merecharge dirinya kembali. Sehingga dia baru datang jam 3 malam. Karena apa yang dilakukan ketika Yesus menepi? Dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengisi dirinya. Ketika banyak badai-badai yang harus dihadapi oleh Yesus Kristus, dia menepi untuk berdoa, untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Pertanyaannya bagi kita saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sudahkah kita pernah menepi sejenak? Hening sejenak? Di ruang tempat tidur kita atau dimanapun dari keriuhan dunia ini. Itulah dia alasan kenapa Yesus baru datang jam 3 malam itu. Dan juga ada yang mau disampaikan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus ingin para murid menyadari batas kemampuan diri mereka. Sehingga ketika Yesus menolong, mereka tahu, murid-murid itu tahu adalah murni karena kuasa dan kasih karunia Allah. Kita pun seperti itu. Pelajarannya bagi kita apa? Ketika terasa seolah-olah Tuhan terlambat menjawab doa-doa kita di tengah situasi yang sulit saat ini, percayalah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa Tuhan itu tidak pernah tertidur. Bahwa Tuhan itu nggak pernah lupa terhadap kita pribadi lepas pribadi. Ia tahu sejauh mana batas kekuatan kita. Ia tahu sejauh mana pertolongannya yang tidak akan pernah terlambat. Bahkan ketika para murid mengira Yesus Kristus itu adalah hantu dan berteriak ketakutan karena Yesus dapat berjalan di atas air, lalu Yesus sering menyapa mereka. Ini aku, jangan takut. Bukankah kita juga sering seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Di tengah kecemasan akan masa depan, gelombang ketakutan membuat kita salah mengenali Tuhan. Sama seperti Samuel, ketika dipanggil namanya, dia salah mengira bahwa siapa? Eli yang memanggil dia, tapi ternyata adalah Tuhan Allah. Seringkali kita salah mengira. Atau juga seringkali kita mengira Tuhan itu jauh atau bahkan tidak peduli. Namun di tengah hiruk pikuk dan ketakutan dunia saat ini, Yesus datang menyapa kalian semuanya. Yesus datang menyapa saudara-saudari sekalian, menyapa saya dengan mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ternyata perkataan ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengajak kita untuk berhenti. Ayo berhenti. Hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita mempercayakan diri kita, seluruh hidup kita kepada Yesus Kristus. Meskipun kita takut.
tapi kita tidak akan gentar. Sama seperti ketika seseorang takut berada dalam kegelapan, takut dengan kegelapan, solusinya untuk menyembuhkan trauma kegelapan itu apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Ajak dia masuk dalam kegelapan, lihat apa yang terjadi di dalam kegelapan tersebut. Dan bahkan dia mengandalkan pertolongan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita, mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ketika Petrus berfokus pada kekuatannya dan berfokus pada besarnya gelombang angin, lihat Petrus lama-kelamaan mulai tenggelam. Namun saat ia menyadari ketidakberdayaannya, lalu dia berseru, Tuhan, tolonglah aku. Apa yang terjadi? Tangan Yesus segera terulur untuk menyelamatkannya. Tepat pada waktunya Tuhan mengulurkan tangannya dan mengatakan, jangan takut. Berarti apa? Menyadari bahwa keselamatan kita tidak pernah ditentukan seberapa pandainya kita berenang. Di arus kehidupan kita saat ini tidak ditentukan oleh berapa hebat dan jagonya kita, melainkan apa? Seberapa kuat genggaman tangan Tuhan atas hidup kita. Sehingga kita mengatakan, ya Tuhan bimbing aku untuk menjalani kehidupan ini. Inilah hakikat iman yang mengalahkan ketakutan. Sekalipun keadaan tidak berjalan sesuai dengan harapan dan doa-doa kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita dipanggil untuk berani melangkah dalam percaya pada kuasa Yesus. Karena kenapa? Dari iman yang rapuh, dari iman yang tidak kokoh inilah akhirnya lahirlah pengakuan yang tulus. Dari Simon Petrus, dari kita semuanya mengatakan sesungguhnya Engkau adalah anak Allah. Pengakuan yang dicatat oleh Matius dalam ayatnya yang ke-33 ini ternyata bukanlah hanya sekedar ucapan bibir ketika situasi membaik. Bukan ketika kita sudah sehat kita akan mengatakan haleluya puji Tuhan. Terima kasih, ucapan syukur kita naikkan. Tetapi ketika sakit masih mendera hidup kita, kita selalu menggerutu dan tidak mempercayakan, mengatakan terima kasih Tuhan, melalui sakit penyakit ini aku bisa belajar untuk bisa menjaga kesehatan. Mari kita lihat dari kisah Ayub. Dalam penderitaannya, dalam sakit penyakitnya, dia mampu mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Pengakuan, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Jangan hanya sekedar ucapan bibir ketika situasi membaik, melainkan respon hati para murid. Respon hati kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah menyaksikan langsung kuasa dan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, pernahkah kita Bapak Ibu Saudara-saudari mengalami mukjizat kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kita? Pasti kita sudah menyaksikan itu. Kehadiran Kristus di atas gelombang hidup kita. Pengakuan inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang pada akhirnya memimpin kita pada penyembahan yang utuh. Dan seluruh area hidup kita, sebuah penyembahan yang tidak lagi bergantung pada situasi, melainkan berpusat sepenuhnya pada siapa Yesus bagi hidup kita, siapa Yesus dalam segala kondisi hidup kita. Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi minggu ini Bapak Ibu Saudara-saudari, entah itu urusan ekonomi, entah itu persoalan kesehatan kita, ketakutan akan masa depan anak-anak kita, atau rasa kesepian, dengarkanlah teguran, sekaligus penghiburan manis dari Tuhan Yesus pada saat ini. Tenanglah, jangan takut. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudari, siapa yang ada di perahu kehidupan. Karena lagu sekolah minggu mengatakan apa? Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Ya enggak Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita berlayar bersama Yesus, pasti ombak dalam hidup kita akan teduh. Dia adalah El Shaddai, Allah yang tidak pernah ingkar janji.
Dia adalah El Shaddai yang tangan kanannya tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Dia adalah Allah El Shaddai yang kuasanya tidak pernah berkurang untuk memulihkan keadaanmu. Oleh karena itu seperti yang tadi saya katakan, ada satu lagu rohani klasik yang liriknya selalu berhasil menenangkan hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita tutup renungan ini dengan kita mengatakan, tak usah ku takut. Tahu semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari? Tahu? Pemusik bisa? Bisa? Oke. Lagu inilah yang akan menenangkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sama-sama menyanyikan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hibur. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, Ternyata lirik ini bukan hanya sekedar nyanyian yang begitu indah dan yang membuat menenangkan hidup kita. Melainkan lagu ini pun juga adalah sebuah kebenaran iman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari berhenti, stop. Hanya memandangi ombak masalah hidup kita. Tapi seperti Petrus ketika sudah mulai tenggelam, dia tetap menatap kepada Yesus Kristus. Dia tetap menatap pandangannya kepada Yesus Kristus. Dan izinkan Bapak Ibu Saudara-saudari, damai sejahtera El Shaddai memenuhi hati kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebab apa? 2 Timotius 1 ayat 7 menguatkan kita untuk kembali dari ruang gereja ini. Di sana dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Untuk itu, tenanglah, jangan takut. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak atas kasih karunia yang kami rasakan dalam hidup kami. Bahkan ketika kami melipat tangan kami di tengah-tengah persekutuan kami pada sore hari ini, ketika kami mendengarkan firman-Mu, bahwa Engkau mengatakan, tenanglah, jangan takut. Tetapi seringkali ya Tuhan, badai hidup kami, gelombang hidup kami, selalu menghantam Tuhan, segala lini kehidupan kami. Mulai dari hubungan kami bersama dengan pasangan kami,
hubungan orang tua dengan anak-anak, hubungan orang tua dengan saudara-saudari, bahkan juga ya Tuhan hubungan kami denganmu ya Bapa, dan hubungan kami dengan sesama. Tetapi Tuhan pada saat ini Engkau mengatakan tenanglah, jangan takut, bahwa kami harus bisa Tuhan melangkah maju, bahwa kami harus bisa Tuhan mempercayakan diri kami 100% ke hadapan-Mu, meskipun ketakutan-ketakutan akan melanda hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau selalu mengulurkan tangan-Mu tepat pada waktunya, karena Engkau adalah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Kau selalu menghibur, Engkau selalu menuntun kami, bahkan Kau selalu memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, sehingga kami selalu melihat kasih setia-Mu, sehingga kami selalu mengucap syukur meskipun Tuhan badai itu masih terus Tuhan menerpa hidup kami. Tapi kami mampu Tuhan mengucap syukur dalam hadirat. Oleh karena itu ya Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Ciputat ini bersama dengan Parhalado. Bahkan juga ya Tuhan yang mungkin pada saat ini hanya simpatisan Tuhan berada di HKBP Ciputat Tuhan. Tangan kuasa-Mu yang memberkati pekerjaan tangan mereka. Tangan kuasa-Mu Tuhan yang memberkati usaha yang mereka lakukan. Tangan kuasa-Mu yang memberkati kesehatan mereka. Tangan kuasa-Mu juga ya Bapa, yang selalu menuntun anak-anak yang Kau titipkan di tengah-tengah kehidupan keluarga demi keluarga, untuk menjadi anak kesukaan bagi-Mu, anak kebanggaan di tengah-tengah keluarga kami. Untuk itu ya Bapa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin yang pada saat ini ya Bapa, banyak jemaat-Mu, terkhususnya yang di HKBP Ciputat ini, masih merindukan, masih terus berdoa, masih mengatakan Tuhan, tolonglah kami dalam kesakitan kami saat ini. Mungkin saat ini kami terbaring lemah di rumah sakit, saat ini kami terbaring di rumah kami masing-masing, atau dimanapun ya Bapak. Berkati para medis, berkati obat yang dimakan oleh mereka, berkati makanan dan minuman, bahkan keluarga yang merawat mereka ya Tuhan. Supaya itu menjadi sumber kesehatan yang datang daripada-Mu. Dan mereka tetap merasakan bagaimana pelukan-Mu, bagaimana Engkau merengkuh mereka ya Tuhan. Dalam sakit penyakit mereka. Jangan biarkan iman mereka yang lemah semakin lemah. Tapi iman yang lemah Tuhan, Engkau akan kuatkan ya Bapa. Kami serahkan Tuhan, saudara-saudari kami ke dalam tangan pengasihan. Bahkan ketika saat ini pun juga Tuhan, sukacita Tuhan datang dalam hidup kami. Mampukan kami juga ya Tuhan, selalu mengucap syukur, dan tidak Tuhan, menyanyiakan segala berkat yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Berkati Tuhan, HKBP Ciputat ini ya Bapak, sebagai tempat, sebagai wadah, di mana ya Tuhan firman-Mu akan selalu berkumandang, di mana firman-Mu Tuhan akan selalu diperdengarkan, dan bersama-sama Parhalado dan seluruh jemaat-Mu untuk bisa menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga makin banyak lagi orang-orang yang akan percaya akan kebenaran firman-Mu. Semakin lebar kerajaan-Mu dan semakin nyata Tuhan nilai-nilai kerajaan sorga ya Bapak di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh Parhalado, seluruh jemaat-Mu yang dipimpin oleh pimpinan jemaat pada saat ini bersama dengan para pendeta yang hadir di sini, supaya mereka pun juga ya Tuhan dapat membimbing jemaat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dan Tuhanlah yang mau mendengarkan. Amin.